Tom Hei meledak, kritik tajam ke ahli dadakan sepak bola. Usai kegagalan timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 makin memanas, dan Tom Hei muncul sebagai salah satu suara yang paling lantang mengkritik keributan yang muncul belakangan ini. Situasi ini langsung menyita perhatian publik tanah air. Gelandang timnas Indonesia yang kini membela Persib Bandung itu menumpahkan kekesalannya terhadap kondisi yang ia anggap tidak sehat bagi perkembangan sepak bola nasional, terutama setelah gelombang komentar dari sosok yang disebutnya tidak berkompeten. Dalam pernyataannya di akun Instagram The Highway pada Senin 24 November 2025, Tom melihat banyak pihak bermunculan membawa opini tanpa dasar. Ia menilai fenomena ini memperkeruh suasana yang sudah berat setelah kegagalan skuad Garuda. Jadi ada banyak orang yang tidak terlibat dalam hal apapun tentang sepak bola, dan kemudian entah dari mana muncul orang-orang itu merasa jadi yang paling paham, ujar Tom dalam akunnya bernama @thehigh. Ia mengaku heran melihat semakin banyak suara yang justru tidak memberi kontribusi positif pada diskusi. Menurutnya, kehadiran pihak yang tiba-tiba mendapatkan panggung membuat dinamika menjadi semakin serambut. Ada banyak kekacauan, itu sangat aneh bagi saya melihatnya. Ada beberapa orang datang entah dari mana mendapatkan panggung atau mulai berbicara, sambungnya. Tom menilai, sebagian komentar yang beredar tidak didukung informasi yang memadai, sehingga sulit diterima sebagai masukan yang benar. Hal tersebut membuatnya bertanya, mengapa sosok seperti itu diberikan ruang berbicara? Bagi saya, tanpa pengetahuan atau informasi dasar yang cukup, itu hanyalah sesuatu yang saya tidak mengerti. Kekecewaan Tom tidak lepas dari kegagalan timnas Indonesia menembus Piala Dunia 2026. Skuad Garuda tersingkir setelah kalah dari Arab Saudi dan Irak di grup B putaran keempat kualifikasi bulan Oktober 2025. Kegagalan tersebut diikuti berakhirnya kerjasama PSSI dengan pelatih kepala Patrick Kluivert. Keputusan itu memunculkan kritik deras dari berbagai arah, termasuk dari sosok yang dinilai Tom tidak memahami kondisi internal sepak bola nasional. Hingga kini, PSSI masih belum menentukan pelatih baru pengganti Kluivert. Kekosongan posisi pelatih dan ramainya suara publik menjadi salah satu sumber kegaduhan yang membuat Tom Hei menyuarakan keluhannya secara terbuka. Hoki heran, PSSI kok targetnya cuma perak? Kejutan besar datang dari penggawa muda timnas Indonesia, Hoki Caraka, yang secara terbuka mempertanyakan keputusan PSSI menetapkan target hanya medali perak untuk SEA Games di Thailand Desember nanti. Situasi ini langsung menuai sorotan publik sepak bola nasional. Hoki mengaku heran karena menurutnya skuad yang kini dipersiapkan memiliki kualitas cukup untuk kembali mempertahankan medali emas. Ia menilai, target yang terlalu rendah justru dapat memengaruhi mental bertanding para pemain yang sedang berjuang keras di persiapan tim. Hoki menegaskan, para pemain tidak pernah berpikir untuk menurunkan standar. Mereka tetap menatap turnamen dengan keyakinan tinggi. Apalagi, sebagian besar pemain sudah memiliki pengalaman internasional yang cukup untuk bersaing di level Asia Tenggara. Ya mungkin pesimistis, tapi pada pemain pasti optimis. Harusnya, kita optimis dapat emas karena kita punya asa itu sih, ucap Hoki kepada wartawan. Ia menyebut, seluruh elemen tim mulai dari pemain, pelatih hingga ofisial memiliki tujuan yang sama, yaitu mempertahankan medali emas yang sebelumnya berhasil diraih. Baginya, target resmi harusnya mencerminkan ambisi yang sama besar dengan harapan para pemain. Kalau dari pemain sih pasti pengennya emas. Pelatih, pemain, ofisial, semua pasti pengen emas. Tapi yang nggak ada yang tahu juga, kenapa target perak? Tambahnya. Pernyataan Hoki langsung menjadi perbincangan hangat. Pasalnya, publik menilai timnas U22 memiliki materi pemain yang mumpuni untuk bersaing, meski persaingan di edisi kali ini diperkirakan lebih ketat. Para pemain tetap percaya diri dengan kemampuan mereka di lapangan. Di sisi lain, sejumlah pengamat menilai target perak yang ditetapkan PSSI mungkin didasarkan pada pertimbangan realistis. Namun, bagi pemain, target tersebut dirasa kurang sejalan dengan semangat kompetitif yang tengah mereka bangun. Sementara itu, persiapan timnas U22 terus berjalan dengan intensitas tinggi menuju keberangkatan ke Thailand. Para pemain berharap hasil kerja keras mereka bisa menghadirkan prestasi maksimal tanpa terbebani target yang dianggap terlalu rendah. Hoki menutup pernyataannya dengan keyakinan bahwa peluang emas selalu terbuka. Ia hanya berharap dukungan dan ekspektasi dari federasi bisa sejalan dengan optimisme para pemain sehingga rasa percaya diri tim semakin solid menuju panggung SEA Games. Rumor Gio ke timnas, hitungan gajinya langsung bikin PSSI pusing. Rumor Giovanni Van Bronckhorst menuju kursi pelatih timnas Indonesia kembali membuat panas jagat sepak bola tanah air. Namun muncul satu fakta yang langsung membuat banyak orang terperanjat, karena nilai gaji sang pelatih ternyata nyaris tak masuk akal bagi PSSI.
Isu kehadiran Joe mulai ramai setelah laporan media luar menyinggung kemungkinan ia kembali berkarir di Asia. Kabar tersebut langsung memicu spekulasi apakah PSSI akan mencoba menggaetnya sebagai pengganti pelatih sebelumnya yang kontraknya telah berakhir. Namun hitungan finansialnya justru membuat rumor itu terasa mustahil. Untuk bisa menggait Van Bronckhorst, pihak PSSI wajib menyiapkan dana fantastis, setidaknya hanya untuk 6 bulan saja. PSSI wajib mengeluarkan dana mencapai 75 miliar jika ingin Van Bronckhorst sebagai pelatih timnas Indonesia. Menurut informasi The National Scout, selama melatih Besiktas, Van Bronckhorst mengantongi 4,5 juta euro atau setara 75 miliar selama 6 bulan. Angka ini jelas berada jauh di atas kemampuan anggaran PSSI saat ini. Mantan bos Rangers FC, Giovanni Van Bronckhorst, mendapat gaji 4,5 juta euro untuk pekerjaan di Besiktas selama 6 bulan, tulis The National Scout. Selain mendapat gaji 4,5 juta euro untuk 6 bulan, Van Bronckhorst juga mendapat pesangon sebesar 2 juta euro atau setara 33 miliar dan 1 juta euro untuk tim pelatihnya. Total nilai tersebut membuat peluang negosiasi hampir mustahil dilakukan. Sementara itu, Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir menegaskan bahwa pemerintah melalui Kemenpora tak lagi memberikan pendanaan kepada PSSI. Keputusan ini membuat federasi harus mengelola keuangan secara mandiri tanpa sokongan dari APBN. Kondisi ini membuat rumor kedatangan Gio terasa semakin tidak realistis. Di saat PSSI masih berupaya memperbaiki stabilitas anggaran, angka gaji yang mencapai puluhan miliar dinilai terlalu membebani federasi di tengah berbagai kebutuhan lain yang lebih mendesak. Selain itu, isu soal kompensasi Shin Tae-yong juga belum ada penjelasan apakah sudah pelunasan atau belum, sehingga rumor soal mendapatkan Giovanni adalah hal yang tidak masuk akal. Publik menilai hal ini harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum bicara soal perekrutan pelatih baru.